Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang apa itu struktur jembatan. Perkenalkan, nama saya Aidi Rizwanda dari Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi struktur jembatan dari mata kuliah struktur jembatan dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Pak Faisal Ananda. Pada gambar ini terdapat sebuah struktur jembatan yang mana jembatan ini merupakan jenis jembatan kabel. Lokasi yang terdapat pada jembatan ini yaitu jembatan Siak di Provinsi Riau. Kemudian, apa itu jembatan? Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel, kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan atau di atas jalan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan atau arus lalu lintas traffic flow. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Pada gambar kali ini adalah sebuah jembatan Suramadu. Tampak pada gambar, jembatan difungsikan sebagai lalu lintas kendaraan, baik mobil atau motor, dari suatu daerah ke daerah lainnya, melewati atau menyeberangi laut ataupun sungai. Kemudian, struktur jembatan merupakan struktur yang membentang horizontal di antara tumpuan yang fungsinya untuk memikul beban vertikal. Desain jembatan memiliki 3 tujuan. Pertama, efisien, ekonomis, dan seaman mungkin. Efisiensi adalah nilai pada pengurangan bahan sambil meningkatkan kinerja. Ekonomis, yaitu nilai sosial, yaitu pengurangan biaya konstruksi dan pemeliharaan sambil mempertahankan efisiensi. Dia keindahan, itu nilai simbolis atau visual yang memberikan nilai desainer atau tanpa mengorbankan kinerja atau ekonomi. Tampak pada gambar merupakan jembatan pelengkung dengan memiliki aspek keindahan. Kemudian tipe-tipe jembatan. Berdasarkan strukturnya, utama jembatan lengkung. Jembatan ini menggunakan lengkungan sebagai komponen struktur utama. Lengkungan ini terdapat di bawah jembatan. Dengan bantuan tengah bentang pilar, dapat dibuat satu atau lebih lengkungan, tergantung pada jenis beban dan kuat tekan yang ditahan. Komponen utama dari jembatan ini adalah abutmen dan pilar yang harus dibangun kuat untuk membawa berat seluruh jembatan. Ini pada gambar ini adalah sebuah jembatan, namanya jembatan Galena Creek, jembatan lengkung katedral. Material yang digunakan pada pembuatan jembatan lengkung adalah batu bata, beton, kayu, besi tempa, besi cor, dan baja struktural. Dan kedua, jembatan balok. Jembatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana atau beberapa balok horizontal yang dapat dengan mudah menjangkau area antara abutmen
atau meringankan beberapa tekanan pada pilar struktural. Kekuatan inti yang berdampak pada jembatan balok adalah transformasi gaya vertikal menjadi geser dan beban fleksural yang ditransfer ke struktur pendukung. Karena sederhananya jembatan ini adalah jembatan tertua yang dikenal manusia. Awalnya dibangun hanya dengan meletakkan kayu di atas sungai atau parit. Jenis jembatan ini mulai digunakan secara luas dengan kedatangan pabrik logam, beton konstruksi prastress. Jembatan balok ini dibagi menjadi jembatan girder, jembatan plat girder, jembatan box girder, dan jembatan balok sederhana. Kemudian jembatan balok ini memiliki bentuk V. Contoh jembatan yang terkenal adalah Lake Pontchartrain Causeway di negara Louisiana Selatan. Jembatannya membentang laut. Kemudian jembatan rangka. Jembatan ini adalah jembatan yang sangat populer karena menggunakan rangka berbentuk segitiga yang sering ditemui di jembatan untuk mendistribusikan kekuatan di hampir seluruh struktur jembatan. Elemen ini biasanya berbentuk balok lurus yang dapat bertahan kuat, tekan dinamis, dan kompresi, tapi dengan mendistribusikan beban-beban di seluruh struktur. Seluruh jembatan dapat menangani kekuatan yang jauh lebih kuat dan beban lebih berat daripada jenis jembatan lainnya. Ini adalah jenis rangka, ada Pratt, Parker, Extreme, Hale, Callback, Warman, Fish, Double Interaction Pratt, One with Vertical, Browsing, Baltimore, dan lainnya. Ini jembatan Admiral T.J. Lopez, bukan jembatan rangka bentuk segitiga. Dua desain rangka yang umum adalah dua posting diagonal yang didukung oleh vertikal. Jenis rangka yang digunakan pada jembatan itu banyak terdapat pada Allen, Bailey, Baltimore, Coleman, Bowstring, Brown, Howe, Lattice, Lenticular, Pennsylvania, Pratt, dan lain-lain. Material yang digunakan pada jembatan rangka yaitu kayu, besi, baja, beton bertulang, dan beton prestress. Jembatan rangka ini dapat diperbaiki dan dapat dipindahkan. Jembatan cantilever. Jembatan ini agak mirip dengan jembatan lengkung, tapi daya dukung bebannya tidak melalui bracing vertikal, melainkan melalui bracing diagonal dengan balok horizontal dari ujung ke ujung. Sebagian besar jembatan cantilever menggunakan sepasang bentang yang ditempatkan di antara dua pilar dengan balok di tengah atas yang membentang jembatan, sungai, medan tidak rata atau lainnya. Ukuran dan kapasitas berat jembatan cantilever berdampak pada jumlah segmen yang digunakannya. Jembatan cantilever tidak dapat menjangkau jarak yang sangat jauh, terbuka atau menggunakan formasi rangka baik di bawah maupun di atas jembatan. Material yang digunakan itu baja struktural, besi, dan beton prestress. Pada gambar ini adalah jembatan Howrah di Kolkata. Kemudian jembatan cantilever ya pada gambar yaitu jembatan Tokyo Gate di Jepang. Jembatan gantung. Jembatan gantung menggunakan tali atau kabel yang menyebar dari suspender vertikal untuk menahan berat dari jembatan dan lalu lintas. Jenis jembatan ini sangat populer di seluruh dunia. Hanya abutmen dan pilar atau satu lebih yang tetap ke tanah. Bagian besar struktur jembatan
bisa sangat fleksibel dan sering dapat secara dramatis menahan kekuatan angin, gempa bumi, atau bahkan getaran lalu lintas, on foot, atau kendaraan. Contoh pada gambar ini jembatan Akashikayo di Jepang. Kemudian jembatan kabel yang menggunakan kabel dek yang terhubung langsung ke satu atau lebih kolom vertikal, disebut menara atau tiang, yang dapat didirikan dekat abutmen atau di tengah-tengah bentang struktur jembatan. Kabel ini biasanya terhubung ke kolom dengan dua cara, yaitu string dan kipas. Ini adalah jenis suspensi kabel yang sangat berbeda dari jembatan gantung, di mana decking diadakan dengan suspender vertikal yang naik ke kabel pendukung utama. Tampak pada gambar, ini perbedaan antara jembatan gantung dan jembatan kabel. Kemudian jembatan ini dibangun dan dipopulerkan pada abad ke-16. Sekarang desainnya digunakan untuk jarak menengah hingga jauh, yang lebih panjang daripada jembatan cantilever, tetapi lebih pendek dari jembatan gantung. Material yang umum digunakan yaitu tiang baja atau beton, bolt girder, dan tali baja. Jembatan ini mendukung semua jenis decking yang digunakan di seluruh dunia dalam beberapa variasi konstruksi. Jembatan Brooklyn terkenal adalah jembatan gantung, tetapi juga memiliki elemen desain kabel. Pada gambar merupakan jembatan Brooklyn, jembatan kabel sekaligus jembatan gantung. Berdasarkan bahannya dibedakan menjadi jembatan kayu. Jembatan kayu menggunakan material kayu, ya material yang sangat baik yang dapat digunakan untuk pembuatan jembatan kecil hingga menengah yang cocok untuk transportasi ringan seperti pejalan kaki atau mobil berbobot rendah. Di zaman sekarang, jembatan kayu sering ditemukan untuk mencakup jarak pendek dan digunakan untuk menyeberang orang, mobil, atau sungai kecil di jembatan tertutup. Kemudian jembatan batu menggunakan material batu. Batu adalah material yang tahan lama yang sangat baik digunakan untuk pembangunan jembatan yang dapat berlangsung selama berabad-abad. Potongan batu bahkan digunakan untuk membangun struktur jembatan yang sangat besar. Bahkan tidak seperti beton, seperti di saluran air pond dibuat di Prancis, menggunakan berat batu individu dengan struktur setinggi 48,8 meter selama 2000 tahun. Jembatan beton dan baja. Jembatan ini menggunakan material yang beton sama baja, karena keunggulannya yaitu awet, tahan lama, dan sangat serbaguna. Hampir saat ini digunakan untuk pembuatan jenis desain jembatan yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan adanya kabel atau material modern lainnya. Jenis jembatan ini mewakili sebagian besar dari semua jembatan saat ini digunakan. Pada gambar berdasarkan bahan tadi, ini adalah merupakan jembatan kayu yang terdapat di Jepang. Ini ada jembatan beton, jembatan batu, dan lengkung di bawahnya, dan ini jembatan rangka baja. Kemudian komponen jembatan. Apa saja komponen dari jembatan? Banyak dari kita menggunakan jembatan setiap hari. Tapi apakah Anda pernah berpikir sejenak ketika melintasi sebuah jembatan, yang apa itu yang membentuk berbagai bagian atau komponen jembatan tersebut?
Jembatan biasanya dibangun ketika ada kebutuhan untuk menyeberang jalan, kereta api, atau saluran air. Banyak jembatan besar dan kecil dibangun sepanjang sejarah untuk melintasi rintangan. Ini pada gambar komponen jembatan. Sama superstruktur yaitu girder, pile cap, bearing, pier. Kemudian substruktur yaitu abutment, wing wall, bell cap. Kemudian fondasi ada pile dan pile cap. Pada gambar ini adalah komponen jembatan dibagi menjadi 3: superstruktur, substruktur, dan fondasi. Masing-masing komponen memiliki bagian lain di dalamnya. Tiang pancang dan kepala tiang dibangun sebagai fondasi jembatan. Substruktur meliputi pilar dan abutmen, sedangkan superstruktur meliputi gelagar, bantalan atau bearing, dan geladak atau lantai. Saat membangun jembatan, konstruksi dimulai dengan meletakkan fondasi. Kemudian substruktur dibuat untuk memberikan dukungan pada superstruktur berat di atasnya. Yang sebenarnya digunakan sebagai jalan. Pada gambar ini terdapat komponen fondasi dan substruktur. Ada abutmen, ini pile cap, ada pile atau tiang pancang, ini ada tiang piers atau pilar, ada bearing, bantalan pada atas kepala pilar. Kemudian ada pelat lantai atau decking, dan ada balok, girder, ada rangka. Ini bukan komponen superstruktur atau komponen atas. Ini komponen bawah. Komponen pada jembatan yang pertama itu bagian fondasi. Fondasi yang kita kenal yaitu pada jembatan jenisnya tiang pancang. Tiang pancang biasanya diletakkan untuk memberi dukungan pada jembatan dan membentuk fondasi awal. Tiang pancang membantu beban dan tegangan diterapkan oleh jembatan untuk ditransmisikan secara merata melalui tanah sehingga stabil dan kuat. Ini merupakan tiang pancang pada gambar kali ini. Kemudian di bagian fondasi juga terdapat pile cap atau kepala tiang yang memberikan tambahan kapasitas transfer beban ke tumpukan. Penempatan pile cap tempatkan tepat di atas fondasi tiang pancang. Pile cap sering dibuat dari beton yang sangat berat untuk memberikan kekuatan maksimum pada bagian atas jembatan. Ini merupakan pile cap atau kepala tiang pancang. Ini pile tiang pancang, dan ini kolom atau tiang. Kemudian pada bagian substruktur terdapat abutmen. Abutmen merupakan struktur yang sebagian besar digunakan pada jembatan sebagai substruktur di ujung betang jembatan dan superstruktur. Jembatan dengan betang tunggal memiliki 2 abutmen yang memberikan dukungan vertikal dan lateral. Ini juga memainkan peran dinding penahan untuk menahan gerakan lateral dari timbunan tanah. Abutmen juga dapat ditentukan oleh struktur yang menopang satu sisi dari suatu lingkungan. Ini adalah gambar abutmen. Ini ada jalan, ini ada soil atau tanah. Di lantai jembatan, bridge truss atau deck,
Ini konkret abutment yang sudah jadi. Kemudian pada bagian substruktur ada dinding penahan atau wing wall, yaitu salah satu struktur penahan tanah di jembatan, terletak berdekatan dengan abutment dan bertindak sebagai dinding penahan. Dinding penahan menahan tanah untuk abutment, jalan raya, dan timbunan approach yang tegak lurus terhadap abutment. Ini adalah contoh gambar wing wall. Ini adalah dinding untuk menahan tanah di sekitarnya agar tidak runtuh. Kemudian pada bagian atas atau superstruktur ada girder, balok. Girder ini adalah struktur yang menyatukan semua kepala tiang dengan memanjang di atasnya. Girder juga disebut sebagai balok yang memberikan dukungan ke kepala lantai. Ini merupakan bentang tunggal atau bahkan beberapa bentang yang menghubungkan semua bengkokan, tergantung pada panjang jembatan. Girder sebagian besar terbuat dari logam atau beton. Pada bagian bawah gambar jembatan ini, pada bagian bawahnya ada balok yang memanjang vertikal. Ini adalah balok girder. Kemudian pada bagian superstruktur ada bearing. Bearing ini sejenis bantalan atau struktur yang mampu mentransfer beban dari pelat lantai ke substruktur. Ini memindahkan tegangan dan beban ke pilar melalui pelat lantai untuk memungkinkan pergerakan di antara bagian-bagian jembatan. Gerakannya bisa linear dan juga torsional. Bearing ini memberikan kelonggaran di antara bagian-bagian lain. Ini adalah gambar bearing atau bantalan yang terdapat di atas kepala pelcap, kepala tiang pancang atau kepala pilar. Kemudian ini adalah pelat lantai. Pelat lantai adalah permukaan atas jalan jembatan pada jalan kendaraan terbuat dari beton atau jalan aspal. Pada gambar ini pelat lantai yang sudah siap, tinggal dipasang aspal untuk sebagai lantai kendaraan. Kemudian ada bagian parapet wall atau handrail. Parapet adalah salah satu komponen keselamatan jembatan yang mencegah kendaraan jatuh di tempat yang tinggi. Juga berguna untuk membatasi pandangan, cegah sampah lewat di bawah, dan bertindak sebagai penghalang kebisingan. Ini pada bagian bawah gambar ini ada parapet, dan ini adalah handrail atau pagar pembatas. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin mencari informasi tentang apa itu struktur jembatan atau komponen jembatan dan jenis-jenis jembatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.